review artikel karya Bu Evi. Sudah saya baca, alhamdulillah. Tema yang Bu Evi tulis ini sepanjang saya mereview mulai dari awal, ini menurut saya salah satu tema yang bagus, unik. Belum ada cipta puisi surah Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih Bu Evi. Maka ketika Bu Evi bilang mau menulis cipta puisi dari surah Al-Quran, saya terus terang sangat senang dan memotivasi beliau untuk segera menyelesaikan. Alhamdulillah ini sudah selesai. Oke. Komentar saya hanya beberapa dari penulisan saja ya. Kalau dari konten, sekali lagi untuk konten bukan wilayah saya, wilayahnya reviewer, dosen-dosen yang sudah berkolaborasi dengan kita. Wilayah saya ini meneliti ya, mereview tulisan yang sifatnya teknis saja ya, seperti ejaan, tanda baca, kesesuaian dengan template begitu aja. Jadi mohon pada semua penulis, dari beberapa review yang saya unggah di YouTube, ini menurut saya sepengalaman saya kemarin-kemarin itu juga terjadi pada penulis-penulis yang lain gitu. Jadi saya berharap pada penulis yang belum submit ini bisa menjadikan video yang sudah saya unggah ini sebagai acuan untuk menyelesaikan artikelnya gitu ya. Tentu yang saya beri warna kuning menurut saya perlu direvisi. Misalkan Al-A'raf spasi titik 2 sepertinya tidak perlu spasi sebelum titik 2 itu, jadi tidak spasi ya. Kemudian Al-Quran, beberapa revisi penulisan Al-Quran itu memang mengalami perubahan ya. Ada yang Al-Quran Q-nya kecil, ada yang Al-Quran Q-nya besar kayak begini gitu. Ada yang ada stripnya, ada yang dulu nggak ada stripnya. Tapi sekarang setahu saya yang benar yang seperti ini, yang Al-Quran A besar, strip terus Q besar. Nah, maka dikonsistenkan, diistiqomahkan penulisannya mulai dari awal hingga akhir harus sama. Oh ya, untuk penulisan jurnal memang tidak bisa tidak konsisten, memang harus konsisten. Jadi mohon maaf, sekali lagi saya minta maaf pada para penulis sekalian kalau saya mungkin agak strict dengan penulisan, karena jurnal, menulis artikel di jurnal memang agak kaku. Ya bukan agak sih, memang kaku. Memang harus pakai EYD, harus benar-benar taat sama EYD gitu. Jadi tidak bisa disamakan dengan menulis artikel di koran atau majalah gitu. Yang mungkin bisa lah sedikit-sedikit, tapi kalau artikel di jurnal memang harus agak ketat gitu. Beberapa dari tulisan teman-teman yang sebelumnya, edisi-edisi sebelumnya pun juga ketika reviewernya agak jeli gitu, masih akan kena ejaan-ejaan yang menurut beliaunya itu belum EYD. Oke, jadi itu nggih para penulis sekalian untuk semuanya gitu. Secara umum seperti itu. Kemudian ini seperti yang tadi di video sebelumnya, mungkin kayaknya E-nya ini mungkin kecil ya, mungkin sih gitu. Tapi kalau di ini nulis sampai .com ini kemudian di enter, ya biasanya secara otomatis Word-nya ini langsung menjadikan kapital. Nah ini tolong dicek apa benar ini E-nya besar atau kecil. Memengaruhi mungkin ya, terus sekadar saat ini koma barangkali bukan titik, jadi M-nya kecil. Ini termasuk Al-Quran, terus surah, S-nya besar apa kecil ya. Ini beberapa saya juga masih
apa belum benar-benar tahu yang benar. Jadi mohon penulis Bu Evi ngecek ya, bantu juga kalau surah di sini ini S-nya besar apa kecil. Kemudian kata kunci ini diluruskan aja di sini, diluruskan di sini, nah gitu, bukan di bawahnya kata kunci. Lalu seperti yang ada di template, untuk penulisan kata kunci urut abjad. Jadi A dulu di sini, berarti Al-A'raf dulu, terus Al-Quran, baru kemudian literasi, terus puisi. Ini yang saya kuning-kuning hanya ini aja ya, sifatnya apa itu saltik, salah ketik aja. Kemudian untuk paragraf, kebetulan saya memedomi, saya mengacu pada IKP ya, Ikatan Penerbit Indonesia, bahwa awal paragraf itu tidak menjorok. Ini ya mungkin beberapa teman-teman punya referensi sendiri ya, nggak masalah gitu selama ada referensinya. Kebetulan yang saya jadikan referensi saat ini dan jadi referensi di template jurnal kita, itu awal paragraf di setiap subjudul ini tidak menjorok. Setelahnya adalah menjorok gitu. Ya. Argumentasinya adalah memang awal subjudul itu memang sudah tahu itu paragraf baru, jadi tidak perlu ada tidak perlu menjorok. Menjorok itu karena ada paragraf baru yang tentunya ada ide pokok yang baru gitu. Berikutnya, nah ini juga untuk penulis yang lain juga begitu. Jadi titiknya ini setelah sitasinya di sini. Titik ini setelah sitasi. Jadi harusnya ada di sini. Nah gitu. Nah kalau titiknya sebelum sitasi, nah ini jadinya juga nggak kebaca. Umar Mansur 2020 dengan membaca, nah ini jadinya tidak tepat gitu. Maka kalau memang sitasinya ikut menulis, jadi titiknya setelah dalam kurung 2020 dalam kurung terus titik. Lalu berikutnya ini di laptop saya kebetulan Word-nya itu memberikan tanda ini garis biru itu artinya ada sesuatu yang perlu dibetulkan ini. Nah ini yang garis biru ini berarti ini maksudnya ada yang salah ya, mungkin spasinya kayak gini ya. Nah ini garis birunya hilang. Karena itu kalau di laptop Bapak Ibu sekalian itu juga ada garis birunya di sini, berarti itu dicek lagi ada salah tik ya. Jadi dibetulkan. Ini juga begitu, titiknya cukup di belakangnya tahun ini. Berikutnya, nah bagaimana kalau begini stasinya? Nah ini namanya dikeluarkan, tinggal tahunnya saja. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sylvia Sandiwisuda Lubis harus di luar ini, di luar dalam kurungnya itu gitu. Kalau saran saya ini seperti ini terus. Nah ini tinggal disisakan tahunnya saja. Kalau saya biasanya ini saya copy, terus saya pastekan di sini, ya. Terus yang ini tinggal diedit, sitasinya sisakan tahun. Nah begini. Jadi ini tetap tidak hilang. Nah harusnya begini ya. Oke. Seterusnya seperti itu kalau misalkan mau menampilkan nama penulis yang disitasi di sini. Jadi tinggalkan tahunnya, hanya tinggalkan tahunnya di sini. Jadi tidak oleh dalam kurung. Nanti kalau nama sitasinya ini dalam kurung nanti kan bacanya oleh dalam kurung.
Sylvia Sandi Wisudalo kan jadi begitu. Jadi tidak begitu ya. Nah seperti ini kan. Ini kalau terdahulu yang dilakukan dalam kurung kan bacanya. Dan yang dilakukan dalam kurung namanya dikeluarkan seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian untuk mengeksplor, mengnya mungkin tidak italik, yang explore bahasa Inggris explore pakai X ya mungkin. Nah kemudian diberi strip begini. Tuh. Lalu di mana, di spasi mana? Islam, insya Allah I-nya besar. Ini yang ada biru-birunya ini tinggal dicek salah spasi aja. Kemudian Januari nama bulan J-nya kapital termasuk madrasah ini kemudian strip ini. Lalu ini yang ini juga ini tidak menjorok. Kemudian saya ingat untuk masukan dari reviewer itu ada yang mengomentari paragraf yang terlalu simple, terlalu bukan simple sih ya, sedikit gitu. Artinya paragraf itu paling tidak minim kalau nggak salah 4 kalimat ya, 4 sampai 5 gitu. Tidak satu. Kalau satu tidak usah dibuat paragraf, bisa digabungkan dengan atasnya. Jadi ada komentar seperti itu di apa itu edisi yang sebelumnya. Jadi yang hanya 1 kalimat atau 2 kalimat ini harus ditambahin lagi kalimatnya. Oke. Selebihnya sama nih seperti di atas itu, kemudian Al-Quran intinya ejaan yang digunakan itu konsistenkan dari awal hingga akhir gitu. Semuanya gitu dari awal hingga akhir tanpa terkecuali. Berpikir pakai T. Kemudian berfirman ini sebelum titik 2 tidak pakai spasi. Ini mungkin ya karena ini hanya satu kalimat dari untuk membentuk satu paragraf ini ditambahin. Kemudian memublikasikan kayaknya. Oke, terus sekali lagi untuk gambar ini maksimalkan selebar kolom. Ini caranya begini. Kalau memang ini di sini kan ada, ini kayaknya ini jadi pembatasnya ya. Ini gambar itu dengan pilih ini gambar apa ya? Ini gambarnya harusnya bisa dipindah ya, nggak bisa dipindah ini. Oh, ini di dalam kotak ya. Coba sih. Oh iya. Kalau insert gambar biasa aja. Insert misalkan di sini nih, di sini. Misalkan di sini ya, langsung insert aja, insert picture gitu aja. Biar bisa diubah-ubah gitu. Dan tidak terlalu ini ya, repot ada coba saya. Yang ini ada di dalam kotak ya, nggak biar nggak susah. Nah harusnya di sini aja. Nah gini kemudian kan dibesarin tuh selebar kolomnya. Nah gini aja. Nah seperti ini. Oke. Jadi maksimalkan lebar kolomnya untuk satu gambar. Kemudian tulisan gambar sesuai template gambar dan angka itu di bold. Kemudian saran saya untuk karena ini objek penelitian utamanya adalah puisi, karya puisinya, maka karya puisinya menurut saya perlu diperjelas lagi. Barangkali ini perlu di scan aja ya, tidak difoto. Kalau difoto kayaknya kurang jelas. Mengapa? Karena ini perlu kejelasan karena kan objek utama dari penelitiannya memang puisinya dari Al-Quran. Bagus ini. Tinggal dikelirkan lagi terus lebarnya disesuaikan dengan lebar kolom. Kayak tadi yang di atas nih. Nah ini insya Allah keren nih. Oke.
Kemudian yang ini perlu ditarik ke samping kiri. Caranya tinggal Ctrl Shift M. Shortcutnya itu Ctrl Shift M untuk mundur ke kiri. Berikutnya saya kira itu so far bagus. Terima kasih Bu Evi sudah memberikan perspektif baru untuk jurnal kita. Semoga bermanfaat. Review dari saya.